Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya Miss Alia akan menyampaikan materi atau memberikan pembelajaran yaitu berjudul Cara Belajar yang Lebih Efektif. Nih, sebelum memulai pelajaran, Miss sering tuh dapat keluhan dari wali kelas, terutama wali kelas 5 nih. Nih, kata wali kelasnya, Miss, ini siswanya nih kebanyakan nih sulit dalam belajar nih, Miss. Adakah cara belajar yang lebih efektif agar siswa itu bisa memahami materi dengan lebih baik? Nah, jadi untuk itu pada hari ini Miss akan memberikan tips dan juga pembelajaran tentang cara belajar yang lebih efektif agar kalian bisa mengerjakan soal dengan baik. Sebelum kita mulai itu, kita harus belajar. Apa sih itu belajar? Nah, belajar itu adalah suatu aktivitas yang dilakukan secara sadar untuk mendapatkan sejumlah kesan dan dari bahan yang telah diajarkan oleh guru. Belajar juga dikatakan sebagai suatu proses karena perubahan tingkah laku yang terjadi melalui suatu tahapan-tahapan yang pada akhirnya menjadi suatu hasil pembelajaran. Misalnya nih, seorang anak yang ingin dapat belajar, maka ia mulai dilatih oleh kedua orang tuanya. Yang pertama itu merangkak, berdiri, dan dituntut untuk mulai melangkah, sehingga pada akhirnya si anak itu bisa mulai berdiri dan mulai sedikit demi sedikit melangkah kakinya, dan kemudian ia mulai dapat berjalan dengan sempurna. Nah, jadi kalian itu penting sekali untuk belajar, karena materi-materi yang disampaikan oleh guru itu sangat penting untuk kalian di masa depan nanti, dan lebih penting lagi untuk memasuki perguruan tinggi ataupun bagi kalian yang ingin langsung kerja setelah lulus SMA. Tapi untuk sekarang kalian masih sekolah dasar. Untuk selanjutnya itu, apa sih itu mendengarkan dengan aktif? Nah, mendengarkan dengan aktif itu adalah cara mendengarkan dengan sungguh-sungguh dan memberikan perhatian penuh pada orang yang sedang berbicara. Seperti guru yang menyampaikan materi di depan, kalian sebagai siswa mendengarkan dengan aktif. Siswa juga harus fokus pada apa yang dijelaskan oleh guru, tidak terganggu oleh hal lain seperti berbicara dengan teman, bermain permainan seperti bermain slime ataupun bermain hal lain. Kalian harus fokus mendengarkan guru yang sedang mengajar di depan. Nah, selain itu, saat mendengarkan, siswa juga bisa mencatat hal-hal penting atau poin-poin penting yang telah disampaikan oleh guru yang sedang mengajar di depan. Kalian bisa mencatat poin-poin penting seperti poin penting pertama gitu. Kalian mencatat apa saja poin penting tersebut. Tidak perlu mencatat seluruhnya. Cukup mencatat poin-poin yang mudah kalian pahami agar kalian bisa membacanya kembali di rumah. Selanjutnya itu, apa sih contoh dari mendengarkan aktif? Sudah Miss sebutkan tadi, saat guru menjelaskan pelajaran, siswa itu harus mendengarkan dengan aktif dan melihat ke arah guru, tidak melihat ke hal lain atau fokus ke hal yang lain. Tidak memikirkan hal lain dan mencatat hal-hal penting yang sudah diucapkan oleh guru. Dengan begitu, kalian akan lebih mudah memahami pelajaran dan bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh guru. Untuk selanjutnya, nih kalian nih paling sering kayak gini nih. Kalian paling sering takut untuk bertanya jika kalian belum paham. Miss terkadang tuh bertanya kepada siswa, kenapa kamu takut dalam bertanya? Pertama tuh, mereka takut bertanya karena takut diejek temannya terlalu pinter, caper, apa tuh, pick me ya bahasa gini. Nah, Miss sarankan kalian jangan takut untuk bertanya. Kalian kan belum paham. Jadi kalian gak masalah gitu jika bertanya. Jika kita belum paham, jika kita gak ngerti, kita kan harus bertanya. Jadi tidak perlu untuk takut bertanya jika ada yang belum kamu pahami. Bertanya itu adalah hal yang sangat penting dalam belajar.
Dengan bertanya, kamu bisa lebih mengerti dan paham tentang pelajaran yang diajarkan tadi. Jadi, jangan ragulah untuk bertanya ya, supaya kamu bisa belajar dengan lebih baik. Untuk selanjutnya itu, ayo kita bikin kesimpulan dari apa yang sudah Miss sampaikan tadi, beberapa saja ya. Nah, jadi sesuai dengan judul dari materi kita, yaitu bagaimana cara belajar yang efektif. Teknik belajar yang efektif tadi sudah Miss Kat sampaikan sebelumnya, yaitu mencatat hal-hal penting atau disebut juga dengan mind mapping. Apa sih Miss mind mapping itu? Mind mapping itu adalah cara membuat catatan dengan gambar ataupun kata-kata yang saling terhubung. Misalnya tadi, kalian sedang belajar sistem tata surya. Sistem tata surya, kalian belajar tuh tentang planet-planet, tentang sistem matahari, tentang asteroid, dan lain-lain. Itu kalian mencatat hal-hal penting saja, seperti planet-planet yang ada di sistem tata surya itu ada 9. Kalian sebutin satu persatu namanya, dan juga sebutin julukannya. Seperti planet Saturnus, yaitu planet tercantik di tata surya. Seperti itulah mind mapping. Nah, kamu bisa tambahin juga contoh-contohnya seperti tadi. Contoh yang lainnya. Mind mapping ini membantu otak kita agar memahami dan mengingat informasi dengan lebih mudah, karena kita bisa melihat semuanya secara jelas dan teratur. Baiklah, untuk poin-poin utama yang sudah kita pelajarin, yaitu yang pertama tadi, mendengarkan dengan aktif. Kalian harus mendengarkan dengan aktif guru yang sedang mengajar di depan. Jika kalian tidak paham, janganlah takut untuk bertanya, karena kalian masih siswa, masih pelajar yang belum mengetahui banyak hal. Dan selanjutnya itu, kalian mengulangi materi yang sudah diajarkan dengan kata-kata kalian sendiri. Kata-kata yang mudah kalian pahami, kata-kata yang bisa kalian berulang-ulang kali di masa depan. Yang terakhir itu, mencatat dengan baik. Seperti yang Miss sampaikan, kalian cukup membuat mind mapping atau poin-poin penting yang sudah diajarkan oleh guru kalian di kelas. Baiklah, Miss ada pesan nih. Selalu ingat, belajar yang efektif akan membuatmu lebih paham dan siap dalam menghadapi ujian ataupun tantangan belajar lainnya. Baiklah, mungkin sekian materi yang dapat Miss sampaikan. Semoga dengan Miss sampaikan ini dan Miss kasih tahu cara belajar efektif ini, kalian bisa belajar dengan lebih giat dan lebih semangat. Mungkin itu saya dari Miss. Miss tutup pembelajaran kita dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.